nanti Mu'alim Center bisa memberikan satu pencerahan kepada ya orang-orang yang bergelut dalam Al-Quran, orang-orang yang sering gaul dengan Al-Quran. Ya misalnya seperti majelis taklim, ibu-ibu itu kan kalau baca Yasinan pintar bener, wah dikeras lagi, udah keras salah pula itu, salah nggak ngerti belum salahnya kan repot itu. Tidak disalahin nggak mau betul, padahal sudah mendengarkan kepada masyarakat. Salahnya nggak ngerti, atau yang jadi imam, ya yang jadi imam masjid walaupun gantian. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah banyak katakanlah ustadz-ustadz, imam-imam yang sudah diambil dari tempat-tempat yang baik. Tapi itu pun kadang-kadang masjidnya nggak sanggup bayar gitu, kira-kira gitu. Ya yang nggak sanggup bayar ya mohon maaf yang ada di lingkungannya. Maka ya mudah-mudahan lembaga-lembaga yang terkait dengan Al-Quran bisa bekerjasama dengan kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita khususnya, dan mudah-mudahan juga bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada masyarakat itu yang benar dan baik, sehingga khususnya anak-anak, karena anak-anak kadang-kadang termasuk saya itu awalnya anak-anak boleh dengar dan alhamdulillah saya dulu sempat jadi juara 1 lomba tilawah Al-Quran kelas tingkatan SD satu kecamatan, itu boleh dengar, nggak pernah ngaji khusus, nggak ada. Ya karena samping rumahnya pesantrennya kakek gitu kan, denger ini santri baca, kuping boleh dengar, ilmu dengar kira-kira, ilmu nguping. Tapi faktanya ilmu nguping dapat juara gitu. Ya namanya ilmu nguping. Nah, oleh karena itu saya berpemahaman bahwa yang diperdengarkan kepada masyarakat yang benar dan baik, supaya anak-anak yang dengar itu, yang didengar itu benar gitu. Jangan yang diperdengarkan salah. Makanya saya sedih kalau ibu-ibu majelis taklim baca Yasin atau apa itu salah bacaannya itu. Itu anak-anak kecil dengar dan kuat memorinya di otak. Jadi jangan sudah sesat menyesatkan lagi itu dapat itu. Ya mudah-mudahan kita bisa menetralisir itu semua ya sejauh-jauh kemampuan kita, dan mudah-mudahan Allah ridho. Karenanya ya ini terkait dengan Mu'alim Center, kira-kira siapalah yang pantas, yang cocok. Jadi saya kenalin dulu yang dari ini. Ya untuk jadi katakanlah direktur Mu'alim Center. Direktur apa itu istilahnya? Yang keren kan direktur gitu kan. Ketua nanti ketuaan lagi gitu kan. Kepala tuh. Ya, saya sih manajer mesti dibawa direktur sekalian. Ya silakan siapa yang mau dan siap. Ya tentunya harus punya jiwa semangat dan keikhlasan yang tinggi. Karena ngaji Quran itu ya banyak yang pada malas gitu kira-kira. Godaannya banyak bener lah, yang ini itu ada aja itu ya. Intinya gangguannya banyak. Kenapa gangguannya banyak? Pahalanya banyak. Kalau pahalanya dikit ya sedikit gangguannya. Karena pahalanya banyak sehingga berat dan sangat berat menurut saya. Sehingga perlu semangat yang tinggi, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terus terkait juga dengan, mohon maaf sedikit pikiran saya dengan kepanjangan Mu'alim Center, mudah-mudahan pengelolaan daripada mu'alim-mu'alim yang bacaannya mudah-mudahan lebih bagus. Tentunya kenyataan yang ada, mohon maaf, mu'alim-mu'alim itu mohon maaf itu ekonominya rata-rata kurang. Jadi mudah-mudahan nanti pengurus bisa menjembatani adanya, ya walaupun nggak banyak tapi ada apa istilahnya, penghargaan buat mereka yang kita cari sebagai pengurus, supaya mereka bisa merasa ada semangat dan terikat. Sebab kalau nggak ada ikatan, kabur aja gitu. Gitu kira-kira menurut saya gitu. Ya mudah-mudahan bisa, paling tidak ada harapan lah. Paling tidak ada harapan. Apalagi Keruslan kan luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa usahakan ke sana. Sebab yang saya tahu itu di basis Basnas Tangsel saja minimal setiap Ramadan itu ada duit buat ustaz. Kalau itu tidak diusahakan kan lumayan, minimal memulai untuk asal sudah jelas berapa dan siapa, di mana alamatnya mu'alim-mu'alim, itu menurut saya bisa diusahakan.
Kira-kira gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Paling tidak mari kita dengarkan supaya jangan milih kucing dalam karung. Ini Ustadz Agus biar jelasin siapa ngapain bisa apa gitu, silakan. Kita ketahui, alhamdulillah Kiai Ruslan juga sudah ta'aruf, yaitu di kisaran sebagai mu'alim atau mu'alimat. Alhamdulillah ini bukan satu kebetulan, yaitu Bu Hajah Hamidah. Beliau seorang qori'ah. Mana orangnya mana? Maju. Internasional. Ya. Tingkat RW. Juara 1, pesertanya 1. Kemudian yang keduanya adalah Bunda Maria. Ia belum bisa nggak ngerti. Itu semua juga saya juga belum bisa. Semua belum bisa. Tapi beliau dari pondok pesantren di daerah Tasik. Bu dosen kita Bu Fenti, ya. Itu saja yang tiga. Itu yang saya ketahui, ya. Itu yang akhwatnya Pak Kiai Misbah. Dan yang selanjutnya ya terutama ya kepada ketua kita, ya. Ini mau double nggak masalah ya, untuk merekrut struktur pengurus Mualim Center. Itu yang saya ketahui dibaca oleh beberapa sebelum kita dilantik di ADRT-nya LPKK Indonesia, ya, gitu. Tentang Mualim Center. Kemudian yang selanjutnya Pak Kiai kita, Pak Kiai Fatur Rahman, dia sudah mumpuni, ya, itu saja. Dan yang selanjutnya mungkin ya ini anak buahnya Pak Kiai Misbah, Ustadz Agus Sofyan, itu saja sebagai seorang qori, ya, itu saja yang perlu bocorannya dari kami Pak Kiai Misbah, ya. Jadi ada akhwatnya ada 3, Ibu Hajah Hamidah, Ibu Ustazah Maria, Ibu Ustazah Penti, kemudian Pak Kiai Ruslan, Pak Kiai Fatur Rahman, dan Ustadz Agus Sofyan. Dan yang lainnya karena belum hadir, jadi penampakannya saya belum tahu, kan yang hadir. Ya, insya Allah ada ya, banyak. Kata sekjen kita di Tangsel ini banyak praktisi Al-Quran dibanding dengan cabang LPKK lain. Karena di sini berdekatan dengan PT IKI dan IIKI. Itu yang menjadi wasilahnya kenapa pertama yang cabang kota Tangsel yang ditunjuk pertama kali untuk mengadakan membentuk LPKK. Yang pertama itu di Banten adalah sebelum Jawa Barat adalah LPKK Tangsel. Maka kita ini sudah jilid keempat LPKK ini. Jadi kita malu kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Jilid 1 2023 awal setelah di launchingnya di Istiqlal LPKK Indonesia. Jilid kedua 2004, jilid ketiga 2005. Kita yang dengan Bu Fenti Bimtek di sana di Masjid Atin, dan jilid keempatnya di Masjid Al-Kausar pelantikan kita. Itu jilid 4, ya. Demikian mungkin Pak Kiai Misbah, Pak Kiai Ruslan, Pak Rahman, monggo nanti didaftar. Saya bantu tulis kira-kira ketuanya siapa, kemudian di bawahnya siapa. Monggo tafadhol. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang menjadi motor Mualim Center? Monggo lah, ayo. Mau ngajuin sendiri nggak apa-apa, ngajuin orang juga boleh. Itu aja. Tunjuk diri sendiri ya. Nah, saya tambahkan izin, Ya. ketika nanti Mualim Center di sekretariat LPKK Tangselnya, maka nanti di tiap kecamatan harus ada juga Mualim Centernya. Tentu kecamatan Tangsel ini ada yang banyak mumpuni, seperti di Pondok Aren gitu ya, pakai di Kiai Hasan Basra. Nanti di tiap kecamatan ada Mualim Centernya. Nah ini pengelolanya langsung Mualim Center LPKK cabang Tangsel, nanti ada di tiap kecamatan masing-masing. Itu pekerjaan kita untuk mengentaskan buta aksara Quran. Monggo. Terima kasih. Ya.
Bapak sekalian, ya kira-kira siapa yang menjadi direktur Mualim Center ini? Ya, menggawangi Mualim Center ini mungkin Pak Kiai Misbah lah ya. Apa namanya? Karena Mualim Center itu bukan hanya berada di satu tempat aja, tetapi dia harus bergerak terus kan. Inovasi dan menjaring bagaimana bersinergi dengan lembaga yang lain, ya kan? Jadi nanti program-program dari Mualim ini bisa bersinergi dengan LTQ-nya PTQ Jakarta. Ya, kita sama-sama alumni dari PTQ, ya kan? Bisa bersinergi dengan LTQ-nya lembaga-lembaga tahfidz yang di Tangsel, atau mungkin secara khusus seperti kekhasan di Al-Qur'aniyah, artinya untuk bisa menjadi mualim. Ya. Saya kira kalau saya usul Pak Kiai Misbah aja. Allahu Akbar. Bukan 8 apa 1 juta. 1 juta. Ya udah diketok Pak Agus, diketok palunya. Mana palunya? Mana nggak ada. Nggak ada. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan yang lain juga kalau saya tunjuk jangan nolak. Itu benar. Sebab begini, mohon maaf, bayangan saya, ini paling sibuk Mualim Center tuh. terutama bidang admin. Itu sibuk, kalau lemot nggak jalan itu. Kira-kira gitu. Bayangan saya begitu, karena memang tugasnya lumayan banyak, lumayan boleh jadi ngeselin gitu kan. Jadi harus siap mental, karena banyak di antara teman-teman kita yang saja semua Hamida dengan pinternya ngajar, tapi untuk ngerjain belum tentu bisa. Oh kan saya sibuk, nah itu semua pernyataan saya sibuk. Lo terus semuanya juga sibuk, yang nggak sibuk siapa? Ini susah. Kalau saya itu dosen, masalah saya banyak. Nah ini susah. Kalau jawabannya atau katakanlah sesuatu yang menghambat sibuk, nggak usah ngomong lah. Terus dikira saya nggak sibuk. Sama-sama sibuk. Ya mungkin dari perkenalannya, saya mohon maaf, khususnya di khusus saya itu dari ketua ranting Suriah di MWC. Saya sekarang kemarin disuruh jadi Suriah di PC, menurut cabang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah sibuk. Kalau disuruh terus banyak, sibuk terus, repot. Sehingga ya saya harus tahu diri bahwa kemampuan saya juga bukan presiden, bukan bisa nyuruh doang. Karena disuruh doang saya nggak mau. Rata-rata kenapa? Nggak bisa bayar saya. Kalau saya bisa bayar, gampang nyuruhnya. Hanya orang-orang yang ikhlas, apalagi terkait dengan orang-orang yang ikhlas, yang bisa jalan dan menjalankan. Dan kadang-kadang ikhlas pun juga sebenarnya bukan mohon maaf, bukan dari duitnya. Ya. Tapi keikhlasannya itu harus dihargai. Walaupun yang berbuat itu tidak minta. Harus diapresiasi. Itu menjadi penting, maka tadi saya mengusulkan ya jika bisa ya diusulkan kemana-mana. Sebab mohon maaf, pengalaman saya apalagi jadi pengurus itu harus berusaha. Sehingga dulu saya mohon maaf waktu kuliah saya nggak punya duit, agak aneh saya cari beasiswa. Beasiswanya kemana? Saya minta cari beasiswa ke rokok bidang garam. Alhamdulillah dapat. Kalau loginya nyari jauh-jauh dari Jakarta ke Jawa Timur, tapi alhamdulillah dapat dan dikirim kalau zaman dulu Wesel. Ya alhamdulillah, kira-kira gitu. Jadi yang penting ada usaha, soal hasil Tuhan. Insyaallah. Kira-kira gitu. Jadi oleh karenanya doa menjadi penting, sehingga harus didobrak. Apa katanya? La yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi usahanya nggak ada, doanya nggak ada, ya sudah mati aja. Jadi harus menyemangati diri, apalagi dengan Al-Quran. Yang ngarepnya saya itu ya menjadi orang-orang yang dianggap dan dijadikan oleh Allah kelompok orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya Allah. Dan karenanya sekali lagi mungkin nanti